Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rida Nurafia dengan NIM 21089 dari kelas PKN 2021B kelompok 3 Al-Faribi. Di sini saya akan mewawancarai tokoh berpengaruh masyarakat di daerah saya, yaitu Ibu Maiti. Kepada Ibu Maiti, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maiti Sumirat, asli warga Simpang Purwakarta. Ya, Ibu Maiti, di sini maksud saya mewawancarai Ibu, saya ingin mewawancarai mengenai bela negara gitu, sebagai masyarakat. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Menurut Ibu ini apa sih Bu arti bela negara itu? Bela negara sendiri itu pada dasarnya artinya rasa cinta kita terhadap bangsa dan tanah air, dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Yang kedua, sebagai tokoh berpengaruh di masyarakat gitu ya Bu. Menurut Ibu bagaimana cara Ibu ikut serta dalam menjalankan bela negara ini? Kita sebagai masyarakat biasa dengan kita mentaati peraturan pemerintah, misalnya dengan membayar pajak, itu merupakan bukti bahwa kita mengikuti atau melaksanakan bela negara. Mungkin jadi meskipun kita sebagai masyarakat biasa juga kita masih bisa ikut bela negara gitu ya Bu. Iya. Dengan cara non-fisik gitu, dengan mematuhi peraturan pemerintah, iya, dengan membayar pajak seperti itu mungkin. Dan lain-lain juga ya. Jadi tidak perlu harus secara fisik, mungkin kalau fisik sudah ada tugasnya sendiri bagi polisi atau tentara seperti itu ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu sendiri seberapa penting sih bagi kita sebagai masyarakat ikut serta dalam menjalankan bela negara ini? Sangat penting ya, karena kita sebagai masyarakat yang cinta terhadap tanah air harus ikut serta dalam pelaksanaan bela negara, dan juga sudah kewajiban kita sebagai masyarakat biasa harus ikut dalam bela negara seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Jadi sangat penting ya Bu ya bagi kita masyarakat ini ikut serta dalam menjalankan bela negara ini karena sudah tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar sendiri itu ya. Pertanyaan yang selanjutnya mungkin yang terakhir ya Bu, apa sih harapan Ibu untuk masyarakat agar bisa ikut serta gitu semuanya dalam melaksanakan bela negara ini Bu? Harapan saya agar seluruh masyarakat tanpa terkecuali bisa ikut melaksanakan arti bela negara dengan cara apapun, tentunya dengan yang baik mungkin ya. Jadi karena dengan begitu sama saja dia telah kita sudah menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan tanah air. Itu aja. Harapan Ibu agar semuanya juga bisa ikut melaksanakan itu ya, karena betul. itu merupakan jadi bentuk perwujudan kita sebagai masyarakat yang baik, cinta terhadap tanah air. Iya. Mungkin segitu aja pertanyaan wawancara dari saya. Ya, terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Saya ucapkan lagi terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Rasif. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya Kak ya. Mulai dari aku. Izin memperkenalkan diri, nama aku Rida Nurafia dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Indonesia Angkatan 2021. Ya, boleh mungkin dari Kak Rasif? Ya, saya Rasif Amila Yakin, mahasiswa UPI jurusan PKO, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia, Angkatan 2019. Iya, jadi sebelumnya aku di sini mau wawancara Kak Rasif mengenai konsep bela negara sesuai dengan profesi kakak. Berhubungan juga kan kakak ini mahasiswa yang berprestasi ya Kak ya, dan juga
atlet renang. Amin, amin. Ya, dari Ya, itu aku mau wawancara kakak mengenai hal tersebut. Sebelumnya aku mau nanya dulu, kabar kakak gimana? Sehat kak? alhamdulillah baik, sehat. Ya, mungkin langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya, menurut pandangan Kak Rashid sendiri ini tuh arti bela negara itu apa sih kak? Menurut saya, bela negara itu sebuah konsep yang harus ditanam di setiap diri masing-masing. Itu tuh tentang bagaimana kita cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Jadi kayak gitu, menurut saya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin kan di dalam Undang-Undang Dasar juga, dalam pasal 27 ayat 3 ini kan dijelaskan ya Kak, bahwa setiap warga negara ini tuh berhak dan ikut wajib serta dalam upaya pembelaan negara. Kak Rashid sendiri ini tuh kan sebagai mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga, jadi bagaimana sih cara kakak ini untuk ikut dalam bela negara gitu, sesuai dengan profesi kakak, mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga ini, Kak? Ya, jadi saya bela negara versi saya gitu ya. Jadi saya pernah mewakili negara. Jadi ikut-ikut lomba di luar negeri, bawa nama baik Indonesia, tanding dengan baik, dan ya pokoknya jangan malu-maluin Indonesia dan terus berjuang buat tanah air, mengumandangkan bendera kan di luar negeri, itu juga salah satu termasuk bela negara sih. Ya, wah keren banget nih ya prestasi yang udah Kak Rashid raih. Salah satunya mungkin yang mewakili Indonesia itu ya Kak, yang dapat medali emas itu yang dalam kejuaraan Asian School Games ya Kak ya? Ya. Ya, Ya. alhamdulillah. Ya, kalau boleh tahu pengalaman kakak waktu pas ikut kejuaraan itu gimana sih kak? Jadi pas Asian School Games itu 2019 kan, itu tuh multi event antar pelajar se-Asia Tenggara. Jadi diikuti oleh pelajar-pelajar di Asia Tenggara, dan alhamdulillahnya dapat kesempatan buat bawa Indonesia gitu kan, dan bertanding alhamdulillah dengan maksimal, dan akhirnya hasilnya bisa memperoleh yang terbaik buat Indonesia. Ya, keren banget ya Kak. Mungkin prestasi yang Kak raih ini juga bisa memotivasi pemuda-pemuda yang lain untuk bisa berprestasi juga gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Rashid ini, seberapa penting kita sebagai generasi muda ini tuh untuk ikut serta dalam melaksanakan bela negara? Menurut saya sih sangat penting sekali, karena generasi muda kan memang generasi penerus bangsa kan. Jadi ya kalau pemudanya aja nggak cinta sama tanah air Indonesia, gimana bangsa Indonesia ini mau maju gitu kan. Jadi menurut saya sih harus sangat ditanamkan dari sejak dini kecintaan kita terhadap tanah air itu. Mau di bidang apapun juga kita harus bangga dan harus bela negara. Iya, jadi mungkin intinya kita harus terus berlatih mungkin ya kalau kita ada kalian di suatu bidang gitu sampai mungkin jadi salah satu jadi prestasi untuk kita ya. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir mungkin ya Kak, apa sih harapan Kak Rashid ini, atau mungkin ada saran atau masukan untuk generasi-generasi muda yang lain gitu agar bisa ikut melaksanakan bela negara gitu, mungkin lewat prestasi seperti Kak Rashid kayak gitu Kak. Jadi ya untuk ya ini buat saya sendiri juga ya, pokoknya kita harus melakukan hal yang bermanfaat gitu, baik bagi Indonesia, baik bagi diri sendiri gitu kan. Jadi apalagi untuk masa-masa
SMA gitu kan, yang masih remaja-remaja, kuliah juga lah gitu kan, kuliah awal gitu kan, daripada kebanyakan nongkrong gitu kan, lebih baik mending latihan, ikut UKM. Kalau di SMA ikut ekstrakurikuler, misal hobinya kan, diperbanyakin kegiatan bermanfaatnya aja, dan berlatih giat terus sampai bisa mewakili Indonesia gitu. Iya, mungkin kita kalau misalkan punya hobi atau keahlian gitu harus terus kita kembangkan mungkin ya Kak, biar sampai jadi prestasi betul. membanggakan mungkin. Iya. Ya, Ya. mungkin ya kiranya segitu aja wawancara dari saya. Saya ucapin terima kasih banyak buat Kak Rasif udah mau meluangkan waktunya. Semoga Kak Rasif sehat selalu dan juga bisa terus berprestasi ya Kak, bisa membanggakan ya sebaliknya Indonesia. juga. Ya, amin, terima kasih dan Amin. juga bisa memotivasi teman-teman generasi muda yang lain agar bisa berprestasi seperti Kak Rasif. Ya. Sekian mungkin dari saya ucapin terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Rasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Teh Adila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, sebelumnya mungkin perkenalan diri terlebih dahulu ya Teh, dimulai dari aku. Izin memperkenalkan diri, nama aku Rida Nur Afia dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Angkatan 2021. Ya, mungkin sekarang dari Teh Adila. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo Rida, aku Adila Febrianti. Saat ini alhamdulillah udah semester 4 di Prodi PGSD di UPI, kampus Purwakarta. Dan saat ini diamanahi sebagai Ketua Himpunan di Prodi PGSD. Ya, salam kenal ya Teh Adila. Ya, jadi maksud Rida mau wawancarai Teh Adila itu mengenai alur kaderisasi di Prodi PGSD yang ada di Kamda Purwakarta ini, gitu Teh. Mungkin mulai ya Teh dari pertanyaan yang pertama. Untuk mahasiswa baru di PGSD Kamda Purwakarta ini, bagaimana sih Teh proses kaderisasi yang berlangsung gitu? Oke, bicara tentang kaderisasi, kita general aja kali ya dari awal maba masuk. Ya, seperti yang Rida tahu, pertama maba mengikuti Mokaku ya. Mokaku itu ada yang menginduk ke kampus Bumi Siliwangi dan nanti ada juga beberapa yang terpisah gitu sesuai fakultas atau kampus daerah masing-masing. Nah, selesai dari Mokaku nanti dari BEM fakultas atau Kamda itu menyerahkan ke setiap himpunannya untuk segera melaksanakan OSJUR atau ospek jurusan ya. Nah, itu namanya pun beda-beda di Kamda Purwakarta sendiri dan di PGSD di kami itu namanya Mabim PGSD. Itu singkatan dari masa bimbingan PGSD. Nah, alurnya seperti apa? Biasanya sih dilaksanakannya ketika hari weekend karena OSJUR ini kan sudah masuki jadwal kuliah ya. Jadi maba juga harus menyisihkan waktunya dengan perkuliahan. Jadi di hari Sabtu dan Minggu itu bergantian dengan jadwal tutorial. Maba juga masih harus ikut tutorial ya, gitu. Dan biasanya dilaksanakan selama 4 sampai 5 hari. Jadi umumnya sih memakan waktu selama 2 bulan. Biasanya di rentang September sampai November. Seperti itu, Rida. Ya, baik Teh. Jadi mungkin sesuai dengan Kamda atau jurusannya masing-masing seperti itu ya Teh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih Teh perbedaannya gitu ya antara periode Teteh yang sekarang sama periode sebelumnya mengenai kaderisasi ini Teh? Oke, aku sebenarnya kurang agak takut nih ngejawabnya karena belum kejadian di periode aku. Jadi target di kita pun pelaksanaannya sama September November, nggak akan jauh beda dari itu. Lalu perbedaannya apa?
Insya Allah rencananya tahun ini kami akan melaksanakan untuk offline pelaksanaannya, berbeda dengan 2 tahun sebelumnya yang terpaksa harus daring, termasuk juga aku waktu itu lulusan osjurnya daring, dan insya Allah hari ini kami mengusahakan untuk offline, juga ada kesepakatan dengan prodi-prodi lain yang udah ayo aja kita offline guys gitu. Kayak akhirnya sepakat untuk offline, perbedaannya paling dari situ sama apa ya, untuk penjaringan kepanitiaan, sebetulnya aku kurang tahu yang kemarin itu risalahnya seperti apa ya, karena memang yang membentuk kan dari Departemen PSDO kalau di kita dan juga kating-katingnya. Jadi aku kurang tahu seluk-beluk dari awal. Nah, kalau sekarang untuk pemilihan panitianya itu kurang lebih sama sih, ada seleksi, wawancara, lalu juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, contohnya lulus Mokaku, lulus Mabim, dan juga lebih bagus lagi kalau lulus PLKM. Jadi di UPI Purwakarta itu ada satu pengkaderan PLKM lanjutan itu. Gitu. Sebetulnya tidak ada perbedaan yang khusus perihal pengkaderan ini. Mungkin nanti konsepnya ada evaluasian, ada perbaikan sedikit-sedikit supaya jangan sampai apa yang dirasakan oleh maba sebelumnya yang kurang enaknya itu juga dirasakan kembali oleh maba berikutnya gitu. Tentunya kita harus berjalan ke arah yang lebih baik lagi gitu ya, Rida. Ya, baik Teh. Mungkin untuk perbedaannya insya Allah untuk tahun ini bakalan diadakan offline ya Teh ya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin kan sekarang udah mulai mempersiapkan ya Teh ya untuk kaderisasi nanti. Apa aja sih kendala yang mungkin sekarang tuh lagi dihadapi gitu oleh Teteh dan sebagai ketua himpunan seperti itu Teh? Oke, kendala ya, kendala tentunya banyak sekali. Yang paling utama itu menyatukan banyak kepala ya. Di sini kan ada kepala saya, ada kepala wakil saya, ada kepala ketua departemen PSDO, ada kepala ketua pelaksananya, nanti beda lagi. Dan itu belajar dari sebelumnya pun memang cukup sulit untuk mengambil sebuah keputusan karena ada banyak pihak yang terlibat gitu. Lalu yang berikutnya, kendala berikutnya itu perihal keuangan, karena kita tahu dari kampus daerah itu cukup minim ya perihal keuangannya, jadi kita pun nggak bisa memaksakan harus maba membayar sekian gitu, kita pun nggak berani untuk bertindak seperti itu. Makanya dari sekarang kita sudah merencanakan untuk dari mana nih sumber dananya, nanti pengajuannya seperti apa, mau mencari kemana, usaha-usaha apa yang mau kita lakukan itu alhamdulillah sudah mulai dirancang mulai hari ini. Begitu, Rida. Ya, baik Teh. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini ya Teh. Kalau dari Teteh sendiri ini gitu, apa harapan atau keinginan yang belum terwujud gitu untuk himpunan PGSD Purwakarta ini gitu yang mungkin pengen Teteh wujudin gitu di tahun sekarang ini Teh? Oke, cukup menarik nih pertanyaannya. Ini ada kaitannya sedikit dengan evaluasian dari periode tahun kemarin yang aku rasakan. Aku ingin adik tingkat di periode aku sekarang itu lebih berani untuk mengemukakan pendapat dan juga mengambil keputusan. Jadi nggak selalu didominasi oleh kakak tingkatnya. Toh memang kakak tingkatnya mayoritas itu hampir 80-90% itu memang saat ini adalah tahun kedua di himpunan. Jadi memang sebelumnya sudah pernah di himpunan, maka tahun ini udah bukan masanya lagi gitu. Mereka sekarang saatnya membimbing dan mengawal aja. Jadi sekarang giliran adik-adik tingkat kita yang berlayar. Tapi sayangnya aku nggak merasakan itu di periode kemarin. Ini cukup mengecewakan sih sebetulnya. Jadi aku nggak mau nanti adik tingkat aku seperti itu. Jadi selalu apa ya istilahnya disetiri gitu. Jadi apa-apa tuh selalu kakak tingkat lagi, bahkan cenderung adik tingkatnya tertutupi sama kakak tingkat. Nah, aku itu termasuk salah satu goals aku bersama wakil aku. Ini harus terwujud nih, jangan sampai kakak tingkatnya mendominasi. Dan alhamdulillah sih sejauh ini
setelah ada beberapa kegiatan itu kita memang mengusahakan untuk selalu memprioritaskan adik tingkat dulu. Tahun 2021 dulu nih, maju duluan. Bahkan kemarin kita di Pilmapres tingkat prodi, itu kepanitiaannya betul-betul dari angkatan 2021 semua. Kita angkatan 2020 tidak terlibat, dan itu alhamdulillah sudah terwujud. Semoga istiqomah sampai akhir periode nanti. Lalu berikutnya apa ya? Perihal kekeluargaan sih. Saya nggak mau nanti adik tingkat merasa canggung karena kita kan kondisi masih daring ya, blended. Jadi untuk bertemu itu masih sulit. Terus juga kita mau mengusahakan untuk bertemu daring seperti ini terus pun nggak bisa memaksakan ke semua orang untuk selalu bisa gitu ya. Bahkan ada yang bisa pun mungkin nggak fokus karena ada kegiatan lain di rumahnya. Seperti itu. Lalu juga ada beberapa yang tadi sempat disinggung ya, perihal keuangan, kita memang menekan itu supaya di program kerja yang kita laksanakan nanti jangan sampai memberatkan pengurus hima itu sendiri karena kita udah mengeluarkan tenaga, waktu, dan material tentunya selama persiapan ini ya, material pribadi juga pasti terkuras. Jangan sampai nanti ketika pelaksanaan kami masih harus menguras dana lagi dari pribadi. Nah, itu memang target dari awal sih. Jadi kita tahun ini mengeluarkan departemen baru, itu ada departemen kewirausahaan. Nah, itu tujuannya untuk membantu memangkas biaya-biaya proker supaya tidak dibebankan ke pengurus. Begitu, Rida. Iya, baik Teh. Mungkin itu harapan Teteh ya. Semoga di tahun ini bisa tercapai gitu ya Teh. Ya mungkin itu saja yang ingin Rida pertanyakan kepada Teteh. Rida ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Adila sudah mau meluangkan waktunya. Dan juga terima kasih banyak gitu ya. Semoga sukses selalu untuk Hima PGSD Purwakarta gitu. Ya, terima kasih Teh. Sehat selalu. Oke, terima kasih Rida juga. Soalnya ini pengalaman pertama aku di wawancara kayak gini. Terima kasih atas pengalamannya ya Rida. Semoga sukses juga untuk kegiatan perkuliahannya. Selamat menempuh dunia perkuliahan. Ya, baik Teteh. Terima kasih. Dah, Rida tutup ya Teh. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.